Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 9 Juli 2024, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Hosea, bab 8, ayat 4 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan bersabda, "Mereka telah mengangkat raja, tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setauku. Bagi dirinya, mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung, dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 32 sampai dengan 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Israel menghina Tuhan dengan perbuatan mereka yang keji. Mereka mengabaikan Tuhan dalam mengambil keputusan penting mereka. Hukuman untuk kembali ke Mesir sebagai budak dan orang buangan menanti mereka. Dalam bacaan Injil, mukjizat yang terjadi tidaklah selalu membangkitkan iman. Orang Farisi mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Namun, mewartakan dan berbuat kasih tetap Yesus lakukan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam kata dan tindakan, Dia mewartakan kerajaan Allah. Banyak orang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Segala penyakit dan kelemahan disembuhkan oleh Yesus. Kita diingatkan bahwa dalam keterpurukan, kita tidak perlu ragu untuk datang kepada Yesus.
hatinya selalu lapang dan terbuka menerima kita. Maukah kita menyambutnya? Mesias. Kata Mesias berarti sang terurapi. Dalam tradisi Yahudi, pengurapan dihubungkan dengan 3 macam orang. Pertama, dihubungkan dengan nabi. Elia diperintah agar mengurapi Elisa sebagai nabi, menggantikan kedudukan dan perannya. Dari 1 Raja-Raja bab 19 ayat 16. Merupakan tuntutan nabi bahwa roh Allah ada padanya, karena Allah mengurapi dia untuk mewartakan kabar baik. Dari Yesaya bab 61 ayat 1. Kedua, pengurapan dihubungkan dengan imam. Allah memerintahkan imam-imam diurapi dan disucikan sehingga pantas menjadi pelayan baginya. Dari Keluaran bab 28 ayat 41. Minyak pengurapan harus dituangkan pada kepala imam. Dari Keluaran bab 29 ayat 7. Ketiga, pengurapan terutama dihubungkan dengan raja. Sejak semula dimengerti bahwa sang terurapi adalah nabi, raja, dan imam. 3 peranan yang menjadi ciri Yesus. Di zaman Yesus, gambaran tentang Mesias tampaknya masih dinamis, belum tetap dan jelas ciri-cirinya. Namun, Yesus menunjukkan ciri khas sebagai Mesias dengan penyelamatannya. Dengan demikian, Yesus mengisi pengertian itu dengan pelayanan yang tuntas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Tolonglah kami untuk selalu setia kepadamu. Ajarilah kami agar mampu mewartakan kasih-Mu dengan cara hidup kami, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.